Oh, ulang. Ya. Gimana? Kebakar. Kebakar. Oke. Konslet. Oke. Saklarnya mana? Oh iya. Saklar kecil. Oke, sip. Kan perlu konsentrasi. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Konferensi yang sudah bersedia hadir pada hari ini kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana kami dari calon penggerak angkatan 9 melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4. Baik, lagi Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi di ruangan ini, saya dengan ini mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dalam melakukan kegiatan diseminasi hari ini yang berjudul budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan ini dari saya mengambil topik yang mana budaya positif melalui pendekatan disiplin positif di sekolah. Jadi sekali lagi budaya positif melalui pendekatan disiplin positif di sekolah. Nah di sini saya mengawalinya dengan dua gambar Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu cermati di layar. Jadi ada gambar pertama. Nah yang dimana posisi di situ yang perempuan adalah seorang guru dan yang laki-laki adalah seorang siswa. Yang kedua itu gambarnya seorang guru ya. Bahwa anak kelas 8 yang mungkin ada keinginan nabung bahwa buku tabungan kalian bisa menabung didukung oleh petugas kebetulan Bapak Ibu yang ada yang mau menabung silakan datang ke Balai Umum. Terima kasih. Jika dalam konteksnya di sini murid itu telah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Jadi dari gambar tersebut menurut Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tangkap dari gambar tersebut, yang mana di sini kita konteksnya adalah siswa telah melakukan kesalahan. Ini saya beri waktu kurang lebih setengah menit Bapak Ibu mengenali pandangan Bapak Ibu, dan satunya saya mohon tepatnya dari Bapak Ibu dulu, yang mana menyampaikan interpretasi terhadap dua gambar tersebut ya, satu dulu, satu gambar. Ada yang mungkin sudah terima kasih juga. Konteks murid melakukan kesalahan, mungkin pada saat memberikan teguran itu dari gambar terlihat guru tidak memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi atau menyampaikan sesuatu. Guru benar-benar seperti menghakimi siswa. Terima kasih juga.
Jadi itu tanggapan dari Bu Liga terkait gambar yang pertama. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, karena tidak ada bapak di sini. Bagaimana? Oke, Ibu Ari, yang gambar mana Bu? Tapi untuk gambar kedua, dari gambar itu dilihat kalau guru itu cuma berperan sebagai penghukum, jadi dia memberikan hukuman kepada siswa tanpa kita tahu apakah sudah dicari dulu akar permasalahannya atau penyebabnya. Terima kasih Bu Ari. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang ingin menyampaikan pendapat terkait dua gambar ini? Yang mungkin punya pandangan berbeda dari dua gambar ini. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menanggapi dari gambar 1 dan 2. Jadi menurut hemat saya dari gambar tersebut kita lihat bahwa siswa itu seperti dihakimi seperti itu. Jadi dengan adanya gambar nomor 2 yang membawa seperti penggaris seperti itu, jadi siswa mungkin tidak tahu apa kesalahannya, tidak menyadari kesalahannya, tapi dia takut terhadap guru yang membawa penggaris tersebut. Jadi belum lebih menyadari apa sih kesalahannya, tapi lebih merasa takut terhadap gurunya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Baik Bapak Ibu yang dari ruang ini. Jadi kita lihat di dua gambar ini, kalau kita bisa katakan dua gambar ini memberikan suatu penekanan ya Bapak Ibu terhadap murid itu sendiri. Yang mana dari gambar 1 kita bisa lihat bahwa seorang guru di situ, guru perempuannya Bapak Ibu, ya, memberikan mungkin omelan-omelan. Nah, jadi artinya dari sini kita bisa menangkap interpretasi dari gambar tersebut, guru tersebut memberikan hukuman berupa kekerasan secara verbal. Ya, seperti memberikan omelan-omelan, ceramah-ceramah dengan nada yang keras, apalagi dari gambar jelas sekali dari Bapak Ibu, istilahnya berkata pinggang, kemudian menunjuk-nunjuk. Nah, jadi sudah memberikan gambaran dari pola tubuh yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri kepada siswa. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di sini seorang bapak guru, kita pakai dasi panjang, kita lihat Bapak Ibu, kita mengkondisikan di seorang bapak guru, dia membawa tongkat, entah itu penggaris atau tongkat kayu rotan mungkin Bapak Ibu ya. Walaupun hanya di bawah saja, ternyata sudah memberikan penekanan terhadap siswa di depannya, sehingga siswa tersebut akan merasa tertindas. Walaupun mungkin guru tersebut belum mengucapkan kata apa-apa, tapi anak-anak yang ada di depan itu sudah menangkap, oh saya ini dihukum. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari gambaran kita bisa memberikan suatu pemahaman bahwa dua gambar ini memberikan kondisi bahwa menekan siswa ketika siswa itu melakukan kesalahan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang nanti kita melihat gambar. Sekarang bagaimana dengan kita sendiri? Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Nah, sekarang ini saya memberikan kuesioner yang akan saya minta bantuan dari Ibu Yani untuk mungkin nge-share-nya di grup Petrias ya Bu Yani ya. Jadi ada kuesioner untuk guru, ada kuesioner untuk pegawai. Jadi Bapak Ibu bisa ya menilai diri sendiri bagaimana diri saya selama ini dalam membedakan ya antara tindakan positif dengan tindakan negatif dan memilih apakah saya pernah melakukan tindakan itu atau saya tidak pernah melakukan tindakan itu. Ya, jadi di sini kita coba menggali bagaimana pengalaman kita sebagai guru ya, dalam memberikan suatu tindakan kepada siswa. Silakan Bapak Ibu bisa diakses di Blues Petrias. Bisa di-share kembali juga ke Bapak pengawas saya pernah dilihat. Bapak Ibu untuk membuka dan mengisi yang ada pada Google Form tersebut.
Jadi jawabannya bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mengisi jawabannya, silakan diberi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah melihat ada 6 guru yang sudah mengirimkan jawabannya. Terima kasih. Saya menunggu jawaban yang lain juga. Mungkin bagi yang sudah mengirim bisa memberikan tanggapannya terkait apa yang sudah diisi. Ya, baik mungkin ada tadi yang mau nilai bahwa tindakan tersebut termasuk tindakan positif dan saya pernah melakukan itu, atau boleh memberikan tanggapan terkait tindakan yang tergolong negatif dan mungkin pernah dilakukan. Mungkin bisa memberikan tanggapannya, gambarannya terkait pengalaman Bapak Ibu yang sudah pernah dialami terkait tindakan positif dan tindakan negatif. Ada yang mungkin mau menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu Bida. Memang tindakan negatif, kemudian apakah saya pernah melakukan yang ada di pikiran saya, misalkan ketika anak tidak sengaja nih saya papasan dengan saya, terus saya kayak kecium bau rokok, jadi asumsi saya pasti dia merokok, ya kan? Jadi langsung itu otomatis saya menanyakan ke dia, apakah kamu merokok ya? Langsung nih asumsi saya kayak gitu, berapa batang sehari, seperti itu. Itu sih yang menurut saya itu tindakan negatif, tetapi memang saya lakukan. Tetapi kenapa meskipun negatif tetap saya lakukan? Ya itu bagian dari kita mengarahkan siswa. Itu saja. Terima kasih Bu Biga. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Biga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga sama, itu tadi sempat berpikir tentang berasumsi, dan saya juga memilih itu pernah saya lakukan begitu, karena
ini juga belum lama saya lakukan. Ketika itu saya mengajar, kemudian kebetulan saya memang meminta anak itu untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan begitu. Kemudian ada siswa itu, siswa yang lain nih menyebut, oh minum. Kemudian saya tanya, betul kamu minum? Anaknya menjawab, iya Bu, minum air putih. Kemudian dari mulutnya saya mencium memang bau alkohol begitu. Kemudian saya tanya, kamu minum alkohol gitu, minum arak gitu. Anaknya menyampaikan bahwa itu dia minum kemarin gitu. Tapi saya berpikir kalau minumnya kemarin, karena terus terang saya tidak begitu tahu tentang bagaimana orang minum alkohol. Saya pikir apa kalau minum kemarin itu masih tercium bau hari ini cuma itu, dan karena anaknya sudah mengakui ya saya sepakat saja dengan anak itu. Cuman di pikiran saya sampai sekarang, apakah kalau minumnya kemarin besoknya itu masih tercium, itu yang saya belum tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu, mungkin ada lagi Bapak Ibu selain kata asumsi. Ya, terima kasih Bu Gusti. Saya sedikit tadi ada pertanyaan, pernahkah memberi hukuman fisik kepada siswa? Saya pernah melakukan dengan cara dia, karena kita adakan komitmen di kelas, jadi komitmen itu kita buat bersama-sama, dan ada aturan di sana bila mana melanggar disetujui oleh anak-anak bahwa sanksi di sana akan kena dia lari lapangan 3 kali. Bukan yang namanya komitmen itu kan kita kesepakatan antara siswa dan guru mapel bersangkutan. Nah, pada saat dia melanggar daripada komitmen itu, saya pernah mengingatkan, berarti kan itu bukan hukuman. Saya mau bertanya sekarang, itu hukuman apa kita menjalankan komitmen yang kita sepakati bersama? Karena pada saat masuk di antara komitmen itu ada tidak boleh telat masuk kelas. Ternyata ini ada anak berlima, pada saat saya mengajar dia masih di kantin. Saya udah ngajar, dia masih di kantin dan datang. Nah, saya pertegas, ingat komitmen kita apa? Bila mana terlambat masuk kelas, apa yang mesti kalian lakukan? Lari kan gitu, dia ingat ya. Akhirnya saya memberi sanksinya lari. Apa itu termasuk hukum? Itu ya. Terima kasih Ibu. Jadi ada jawaban dan pertanyaan. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangannya untuk Bu Gusti. Terima kasih Bapak Ibu. Berbaris sesuai dengan kelasnya menghadap ke utara. Terima kasih. Yang Bapak Ibu sudah baca tadi, ya. Jadi kita bisa menilai poin yang pertama, menarik perhatian murid sebelum Anda memulai pelajaran itu adalah tindakan yang positif. Itu tadi, dan kita pasti mengkondisikan kelas supaya kondusif, ya kita harus pertama kali harus melakukan pemusatan pemikiran anak itu sendiri, yaitu konsentrasi belajarnya. Entah itu dari kesiapan dari fisik dan psikisnya, entah itu dari bagaimana kelengkapan alat tulis dan pelajaran yang mereka bawa. Jadi tidak masuk menarik konsentrasi belajar. Dan kemudian menggunakan instruksi langsung atau memberitahu kegiatan apa yang dilakukan. Nah, itu juga termasuk tindakan yang positif, Bapak Ibu ya. Jadi itu termasuk tindakan yang positif. Jadi dalam pembelajaran pasti kita memberikan contoh atau istilahnya demonstrasi kepada siswa sebaiknya seperti ini. Kemudian yang ketiga, ya berasumsi. Ya betul sekali Bapak Ibu, asumsi di sini adalah tindakan yang menganggap suatu hal itu benar tanpa dibuktikan. Nah, jadi kita berasumsi, sehingga asumsi ini termasuk apa? Termasuk tindakan negatif. Kemudian menurut sudah jelas sekali termasuk tindakan negatif. Kemudian yang kedua, berdiri dan bergerak mengelilingi kelas. Apakah ini termasuk tindakan negatif Bapak Ibu? Tidak, positif. Betul sekali, ada pengontrolan kelas di sini Bapak Ibu. Lalu ada menerapkan hukuman fisik. Ya, termasuk tindakan negatif, jelas sekali. Nah, jadi ada pertanyaan dari Ibu Gusti bahwa terkait komitmen yang ternyata dilanggar, di mana komitmen itu lahir dari yang namanya kesepakatan. Disinilah perlu kita ada pemahaman bahwa kita bisa katakan lari keliling lapangan juga. Lari keliling lapangan itu sudah termasuk yang namanya kekerasan secara fisik. Jadi itu hukuman. Jadi dari pengalaman dari Ibu Gusti tadi menceritakan bahwa komitmen yang ada kemudian itu lahir dari yang lahir namanya dari suatu kesepakatan
Itu alurnya sudah betul Ibu. Jadi komitmen memang lahir dari suatu yang namanya keyakinan kelas itu sendiri. Namun di situ tadi Ibu mengatakan bahwa pernah melakukan hukuman kepada siswa karena siswa itu memang melanggar komitmen yang dibuat bersama-sama. Jadi dalam itu secara fisik itu dengan melari keliling lapangan. Nah, jadi pandangan saya yang mana setelah kami mempelajari tentang budaya positif ini, kita harus merubah pandangan dan paradigma untuk memandang bahwa hukuman tersebut sebenarnya kita harus minimalisir. Dengan catatan bagaimana diganti dengan apa? Kita bisa menggantinya dengan bagaimana mencari konsekuensi yang lebih logis. Ya, konsekuensi yang lebih logis. Nanti juga ada istilah baru Bapak Ibu. Itu juga kalau buat saya untuk dalam pendidikan ini itu namanya lewat segitiga restitusi. Ya, itu. Jadi artinya hukuman ini dianjurkan untuk kita minimalisir. Lebih bagus lagi dihilangkan Bapak Ibu. Karena kembali ke filosofi pendidikan kita dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana pendidik itu menjadi seorang yang tolong jangan ada yang ngobrol sama temannya, perhatikan bicara di depan menuntut kenapa? Karena mereka menggali ilmu dan karakter itu di sekolah ya sebagai tempat berkembangnya mereka dalam hal pendidikannya dari segi sifat, karakter, dan perilakunya. Jadi seperti itu yang mesti ada yang bawa akan membahas kembali. Yang bawa bisa dikeluarkan HP-nya dulu. Yang semua bawa berarti. Tanyain ke bawa apa tidak, jawabannya tidak. Berarti tadi yang bawa HP silakan dikeluarkan HP-nya. Yang tidak bawa sendiri. Oke. Ya, jadi kalau seperti itu bahasanya, pertanggungjawabkan apa yang menjadi pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi memang kita diarahkan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan secara verbal maupun fisik. Nah, seperti itu Ibu Kit. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Ida. Mohon maaf saya menambahkan mungkin dari pendapatnya Ibu Rai, bagaimana kalau karena itu kan sudah disepakati oleh siswa, dan bagaimana kalau kita juga punya pemikiran positif karena mungkin lari yang kita berikan itu juga tidak melampaui batas demikian, dan kita berpikir positifnya itu kan juga olahraga, sehingga mungkin dengan itu juga anak nanti bisa lebih konsentrasi karena seberapa beratnya itu juga sudah kita pikirkan, mungkin berapa kali, artinya masih dalam batas wajar begitu. Mohon bagaimana dengan pendapat saya untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Melengkapi mungkin sebagai contoh apalagi kalau misalnya ada kesepakatan terlambat datang, itu kan masih pagi. Terlambat datang terus hukumannya lari, ya benar, menurut saya itu justru jadi bukan negatif, positif, karena dia sekalian olahraga kan. Bagaimana kalau seperti itu? Terima kasih. Ada efek juga. Begini Bu, seperti yang disampaikan sama ibu-ibu yang tadi di muka itu berdua. Jadi ternyata dengan dia dikasih hukuman lari, tidak banyak-banyak Bu, per 3 kali keliling lapangan yang di utara itu, nggak terlalu banyak. Jadi dengan begitu saya tahu akhirnya anak yang sehat dengan tidak sehat. Karena waktu saya memberikan sanksi, bukan hukum ya, sanksi komitmen itu, ada beberapa anak, hampir rata-rata kelima anak itu dia napasnya ngos-ngosan. Kenapa kok anak yang muda gini kok cuma lari 3 kali aja dia udah ngos-ngosan. Setelah itu saya gali lagi informasinya, kalian pasti ngerokok. Ya Bu, ngepip, ternyata 5-5-nya ngepip. Jadi saya tahu anak-anak itu ke-5-5-nya anak-anak tidak sehat gitu loh. Ada positifnya kalau menurut saya. Tanpa dia lari itu saya nggak tahu dia ngepip atau tidak. Dengan lari itu akhirnya terjaringlah dia ke-5-nya ngepip semuanya. Itu terima kasih. Baik, jadi senada ya Ibu ya terkait apa yang dibahas tadi. Nah, jadi kalau saya melihat kondisinya yang mana bentuk komitmen yang mereka tawarkan sendiri yaitu dengan lari. Nah, jadi di sini kembali lagi kepada kita sebagai pendidik untuk melihat situasinya. Kita kan pembelajarannya saat itu di kelas. Ya, jadi berbeda halnya dengan kalau pembelajaran kita itu saat pelajaran olahraga. Menurut saya mungkin bisa
kegiatan lari itu diminimalisirkan karena kita melihat kondisi bagaimana pembelajaran itu dari karakter pembelajaran itu, misalnya kondisinya adalah tadi terkait dengan pembelajaran olahraga. Jadi kalau mereka terlambat, wajar kita berikan pemanasan keliling lapangan. Tetapi kalau kita kondisinya adalah di kelas, nah itu kembali lagi kita bagaimana mengelola kemampuan dari diri anak itu sendiri. Ya, jadi kalau saya sekarang di kepala saya jujur Bapak Ibu, kata menuntun melekat sekali. Jadi menuntun, saya masih belajar untuk menuntun. Contoh kejadian hari ini Bapak Ibu, anak saya SD kelas 3 hari ini sedang belajar di rumah karena ada AMBK. Jadi karena saya hari ini, jadi karena diminta oleh gurunya untuk mengirimkan foto daring, ya nanti bapak yang temenin mama dulu. Dia tidak mau, dia kena ada rasa. Jadi apa yang terjadi ya istilahnya ngambek kan itu Pak ya, anak kecil. Dia akan mau terus. Saya biarkan dulu dalam waktu dalam sekian menit dia akan sendiri. Maaf mak tadi kata gitu karena kita masuk terlambat. Jadi kita sendiri kembali mengelola. Nah lalu tadi kejadian saya lupa bahwa aku saya ketinggalan. Jadi saya pulang sebenarnya anak memang mungkin anak tugas apa karena sudah mama pulang saya ngambil akuan dan halan karena di ruang tamu bapak posisinya saya jalan lupa lihat ada aqua gitu. Jadi ketika belajar saya sampailah saya di teras di sekitar ruang rumah sudah lihat itu bos aqua saya di teras ada dia sendiri di rumah. Siapa dipindahin Natal? Oh berarti dari situ muncul sudah siswa anak saya itu ada empati terhadap mamanya yang ketinggalan keluarnya itu bapak. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi akhirnya kembali sekitar ini Bapak Ibu terkait hubungan dari itu kita melihat kondisi bagaimana pembelajaran. Jadi kalau boleh saya bersaran, mungkin lari dari lapangan kalau kondisi kita tengah belajar di kelas mungkin bisa diminimalisir. Mungkin seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah di sini kita lanjut Bapak Ibu memahami untuk disiplin positif itu apa. Saya mengambil dua sumber ya terkait konsep disiplin positif. Yang pertama adalah secara konsep disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk mendisiplinkan bahkan membangun karakter anak tanpa hukuman. Bisa dipahami saya merinding Bapak Ibu? Saya merinding. Ini dari buku Selisa dan kawan-kawannya tahun 2022 penerbitan Kemendikbud Riset. Lalu definisi yang kedua, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi tanpa hukuman dan hadiah. Dari buku Gita DLK 2017, penerbitnya adalah Kemendikbud. Jadi dari dua definisi ini terkait disiplin positif, apa yang bisa kita tangkap Bapak Ibu? Kita harus membangun karakter anak untuk sadar akan perilaku dia, sehingga di situ akan muncul yang namanya ketaatan dan kepatuhan tanpa ada embel-embel hukuman atau hadiah untuk menjalankan suatu disiplin positif. Jadi dua definisi ini jelas sekali dalam pendekatan disiplin positif untuk budaya positif di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah lalu apa yang menurut Bapak Ibu ini menjadi tantangan kita untuk menerapkan disiplin positif pada muda? Coba dipikirkan Bapak Ibu. Tantangan kita ini apa Bapak Ibu? Ada yang mungkin mau memberikan pendapat? Tantangan kita dalam menerapkan disiplin positif pada murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang menjadi tantangan kita? Ada yang mungkin mau memberikan jawaban Bapak Ibu? Yang sudah bisa scan barcode, bisa Ibu Media, terima kasih. Semua sesuatunya ini menurut Ibu, mungkin tantangan kita yang paling berat ini ketika anak itu tidak mengikuti aturan apa yang kita terapkan, baik itu pakaian, sepatu, dan lain sebagainya.
Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa sih tantangan kita? Oke, Ibu sih. Kalau menurut saya tantangan kita dalam melakukan disiplin murid itu adalah kita berhubungan dengan karakter dari siswa itu sendiri yang sudah dididik dari dalam keluarganya yang kurang disiplin. Jadi menurut saya pilihan utama itu adalah keluarga. Jadi kalau keluarganya itu kurang disiplin itu akan mempengaruhi karakter dari anak tersebut. Nah ketika di sekolah kita berusaha untuk mendisiplinkan kembali itu rasanya agak sulit karena di dalam keluarga sendiri sudah terbiasa tidak disiplin. Terima kasih Bu sini. Silakan Bu juga. Menurut saya yang menjadi tantangan ini kalau sebagai guru menjadi tantangan buat perhatian untuk anak kelas 8 yang mengikuti lomba storytelling, kembali lagi untuk anak kelas 8 yang mengikuti lomba storytelling, pemanasan segera berkumpul di kelas 9I. Terima kasih. tidak mendukung siswa menjalankan kesempatan itu konsistensi dan menurut saya itu tantangan saya sebenarnya mungkin sudah terakhir sudah terlalu capek saya akan sampaikan kurang dan itu masih kedua masih semangat itu masih jadi kurang konsisten dalam kurang dan mungkin tantangannya yang tidak mendukung itu adalah murid itu bisa melihat kita menginginkan apa. Mohon perhatian untuk anak kelas 8D, sekali lagi untuk seluruh anak kelas 8D agar segera berkumpul di ruang kelas. Sekali lagi untuk anak kelas 8D agar seluruhnya berkumpul di ruang kelas 8D. Terima kasih. Ketika tidak menaati aturan itu menjadi tantangan kita. Kemudian dari Ibu ada Bu Dayu, silakan Bu Dayu. Mungkin saya ingin menambahkan seperti yang dikatakan tadi bahwa presentasi mulai dari membaca. Jadi di semua tantangan saya sering hadapi dengan orang tua muridnya, karena apa yang kita terapkan disiplin di sekolah terhadap orang tuanya tidak seperti itu. Jadi ya pengalaman disiplin orang tua. Terima kasih Ibu. Ya, jadi ada tambahan lagi tadi dari komunikasi itu adalah bagaimana siswa itu tidak mengerti aturan itu sendiri, kemudian dari sisi bagaimana kedisiplinan anak itu sendiri dari keluarganya, lalu dari ketiga bagaimana konsistensi kita menunjukkan tauladan bagi murid. Kalau kita minta anak, ayo silakan datang tepat waktu, ya kita harus menunjukkan kita datang tepat waktu. Kita lebih seperti itu untuk menjaga konsistensi. Lalu yang keempat adalah dari budaya tentang bagaimana orang tua itu sendiri. Jadi betul sekali Bapak Ibu dari pusat pendidikan itu yang berperan dalam pengembangan karakter anak itu adalah sekolah, orang tua dan masyarakat. Jadi itu menjadi tempat siswa itu belajar untuk mengembangkan karakter. Ya, jadi itulah tantangan kita. Nah, di samping itu apa Bapak Ibu? Jadi di sini terkadang siswa itu kalau melihat aturan itu ternyata bisa membuat mereka tidak nyaman, rasa tidak nyaman. Itu mungkin bisa membuat mereka melanggar aturan. Kenapa? Karena ada unsur harus patuh dan ada unsur hukum. Jadi kalau kita balik lagi, saya yakin saya dan Bapak Ibu di ruangan ini pernah jadi murid. Boleh saya bercerita sedikit, mungkin sedikit agak memalukan Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan masih ada Bapak Sudarga di sini. Guru BK saya itu Pak Sudarga, halo Bapak. Dan mama saya. Jadi singkat saja, gini Bapak ceritanya. Jadi zaman saya SMP itu kita sekolahnya pakai tas yang sama SMA. Lalu aturannya kan tidak boleh diapa-apakan tas itu. Nah, entah itu karena mungkin di masa saya mencari jati diri atau saya sudah memponis saya ini cewek tomboy. Nah, jadi di situ saya punya terbesit merasa tidak nyaman dengan aturan tidak boleh mencoret-coret atau merusak tas itu sendiri. Jadi apa ternyata yang dilakukan Pak Ibu? Walaupun di sisi keluarga sangat disiplin sekali, ya, jadi disiplin. Nah, jadi namun dari aturan tersebut ternyata menjadi sesuatu rasa tidak nyaman buat saya, sehingga yang saya lakukan apa Pak Ibu? Saya melanggar, saya mencoret tas saya. Kalau masalah zaman itu jangan Backstreet Boys itu. Jadi dari disclaimer itu saya tulis Backstreet Boys pakai tip X. Saat seni upacara, kita upacara, OSIS itu bergerak ke kelas-kelas. Sudah selesai upacara masuk kelas 4. Ingat sekali dulu saya kelas 2B, dulu di kelas F ya Bu ya, di utara. Nah, jam pertama Pak,
Yang pertama itu matematika, nomor saya. Lalu jam pertama matematika, datanglah OSIS. Silakan yang tidak ada tasnya, silakan ke ruang BK. Saya diam dulu nih Bu. Saya diam. Saya lihat teman-teman cowok ada 4 atau 5 orang. Nggak ada nih cewek Pak. Saya langsung BK sendiri. Jadi saat itu ya saya permisi Mak, misalkan mama saya yang guru matematika saat itu ya Pak, permisi Mak, ke ruang BK gitu. Lucu Pak ya. Jadi saya tangkap langsung di depan orang tua. Gitu. Cuman yang saya dapatkan di sana artinya yang saya alami ya tetap dari waktu itu diatasi oleh Bapak Subagio, yang mana saya kondisi saat itu ke sekolah itu naik sepeda Pak dari Sadik ke Subang. Ya jadi diproses sampai siang, saya ingat sekali setengah 2 saya pulang. Tas itu ditahan biasanya tapi yang saya ambil pengalaman dari sana adalah sepanjang saya jalan naik sepeda pulang, saya menertawakan diri saya. Jadi muncul kesadaran, oh ini salah sebenarnya. Barulah muncul, oh saya harus tidak boleh lagi seperti itu. Karena jujur itu kalau tidak salah pengalaman pertama rasanya Pak masuk BK. Jadi itu muncul, oh ini salah. Artinya dampaknya ya ada kesadaran, oh ini salah. Lalu yang kita lakukan ya pas itu kita mulai menyiapkan apa untuk dikatakan menghilangkan. Jadi seperti itu yang pengalaman yang saya dapatkan terkait apa namanya melanggar aturan ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut misalnya. Di sini saya mencoba membuat suatu pemahaman yang saya konsepkan di sini Bapak Ibu. Ya, jadi disiplin positif di sini yang mana mengajarkan kita untuk bagaimana kita mampu mengontrol diri sendiri, mengendalikan diri sendiri, ya dalam mengembangkan suatu karakter yang kita yakini. Tentu di sini tidak terlepas dari yang namanya kesadaran diri kita. Lalu di samping itu disiplin positif ini ternyata memang sampai saat ini namanya aturan atau peraturan itu tetap harus ada Bapak Ibu, tetap harus ada. Ya, tapi bisa didampingi dengan yang namanya adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin selama ini kita sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas bersama siswa ya Bapak Ibu ya. Nah untuk nanti suatu waktu mungkin kita bisa membuat yang namanya keyakinan sekolah sehingga ketika kita sudah yakin maka akan lahirlah suatu komitmen bersama dalam menjalankan budaya disiplin positif di Bapak Ibu. Nah di peraturan itu ada apa? Tentu di peraturan itu ada perilaku-perilaku yang mana hal yang boleh dan hal yang tidak boleh. Lalu dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu apa Bapak Ibu? Di sini mencakup apa nilai-nilai yang kita yakini. Jadi nanti di bahasan di Ibu Yani akan membahas daripada nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Nah sehingga dari keyakinan kelas itu yang mengandung nilai-nilai kebajikan ini ternyata mendukung sekali ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan itu banyak jenisnya Bapak Ibu. Namun di pendidikan kita saat ini salah satunya yaitu adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu sendiri. Nah, semuanya ini tidak terlepas dari bagaimana kita mengubah pandangan atau paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi teori kontrol itu adalah maksudnya bahwa semuanya itu menyangkut diri sendiri. Yang bisa mengendalikan kita adalah kita sendiri. Kita berbuat apa? Karena punya suatu alasan. Nah maka dari itu kita harus memahami dan menggali apa sih alasan anak melakukan perbuatan itu. Ya jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah ketika ini bisa kita jalankan maka tentu ini memberikan dampak kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya Bapak Ibu seperti itu. Nah kembali lagi mengingat ada satu kalimat yang satu paragraf dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini saya kutip, di mana ada kebebasan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu disiplin diri, yaitu kita sendiri mewujudkan sekeras-kerasnya dan peraturan yang disetujui harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, ketika siswa itu melanggar aturan, maka aturan itu tentu pasti ada keyakinan yang sudah dilahirkan. Nah, keyakinan yang dilahirkan itu tentu akan terbesit dalam suatu peraturan. Nah, sehingga dari situ peraturan yang lahir itu harus memerdekakan suasana hati siswa yang mana dia menerima komitmen bersama itu sendiri. Ya, jadi disinilah letak kita sebagai pendidik untuk mendidik
sabar. Dan sabar Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, di sini saya mengambil satu mitos ya Bapak Ibu ya. Satu mitos. Mitosnya adalah hukuman mengajarkan ketaatan dan rasa hormat. Jadi ini mitosnya. Hukuman mengajarkan ketaatan dan rasa hormat. Faktanya apa Bapak Ibu? Ternyata hukuman fisik tidak sesuai dengan pembelajaran student center karena membatasi peserta didik untuk bertanya, untuk berpikir kreatif dan menerima tujuan personalnya. Peserta didik hanya taat ketika ada yang mengawasi, padahal ketaatan pada aturan dan etik harus didasarkan pada kesadaran. Jadi kembali lagi bahwa disiplin positif itu kita benar-benar harus menanamkan nilai-nilai yang bisa menyadarkan peserta didik itu sendiri. Jadi ada unsur kesadaran diri untuk melakukan suatu hal. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah di sini perbedaan terkait disiplin positif dan hukuman Bapak Ibu ya. Ini saya minta tolong untuk Ibu Yani bisa mengirimkan filenya ke grup ya. Jadi ini saya ambil sedikit saja terkait pendekatan disiplin positif dan perbedaannya dengan pendekatan hukuman yang akan dikirimkan oleh Ibu Yani. Bisa kita simak. Jadi salah satunya misalnya pendekatan disiplin positif itu lebih kepada memberikan alternatif lain pada anak, sedangkan pada hukuman itu hanya melarang anak. Ya Bapak Ibu. Kedua, mengakui dan menghargai upaya anak dan tingkah laku mereka yang baik, itu disiplin positif. Sedangkan hukuman lebih kepada menanggapi perilaku anak itu dengan cara yang kasar. Ya, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, oke, ini kita lanjut. Nah, di sini ada 3 gambar Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ya, ada gambar murid mengerjakan tugas, ada gambar murid bermain bersama-sama teman, ada gambar murid menjawab pertanyaan. Menurut Bapak Ibu apa sih yang mendasari murid tersebut dalam gambar melakukan aktivitas itu? Jadi ada gambar murid mengerjakan tugas, ada gambar murid bermain bersama-sama teman, ada murid menjawab pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang mendasari siswa melakukan suatu kegiatan? Ada yang mungkin ingin memberikan jawaban? Ya, silakan Rizky. Kalau saya lihat dari gambar, kalau nggak salah ya, zaman sekarang anak-anak itu seperti Ibu Erni sampaikan tadi, apapun yang kita berikan untuk zaman sekarang itu kan benar ya. Kemungkinan kalau menurut saya itu disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Yang suka bermain ya dia happy, merdeka dia bermain. Yang suka belajar dengan anak-anak yang kritis, ya mungkin menjawab pertanyaan. Dengan murid yang mengerjakan tugas itu sesuai bakat dan minat menurut saya. Terima kasih Ibu Gusti. Ada mungkin yang lain Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya terkait 3 gambar di atas? Ada? Ya, baik. Jadi sama seperti kita datang ke sekolah, kita hadir di tengah-tengah siswa, pasti ada hal yang mendasari kenapa kita melakukan itu. Ya Bapak Ibu, apa jawabannya? Adalah motivasi. Ya. Tapi benar Ibu, kalau misalnya kita lihat dari tadi, kita melihat bagaimana minat dan bakatnya, ya. Nah di sini kita belajar tentang bagaimana ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu dari Diane Dawson. Yang mana? Yang pertama, motivasi yang pertama untuk manusia yang melakukan suatu hal bisa didasari yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama seperti murid, dia mau mengikuti aturan karena apa? Dia berusaha untuk menghindari yang namanya hukuman. Maka dia tidak akan berani pakai baju yang kecil, pakai kuteks, itu misalnya Bapak Ibu. Ya, jadi salah satu alasannya yang pertama bisa jadi murid itu menaati aturan karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, gitu. Jadi
ini ada motivasi yang kedua untuk menghindari untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu, bisa saja dia ingin mendapatkan penghargaan orang lain, kamu rajin sekali, ya kamu sudah jam 7 sudah di sekolah, ya seperti itu. Ada penghargaan dari orang lain. Nah, dari 3 ini menurut Bapak Ibu yang menjadi tujuan kita dalam pendidikan yang lebih tepat yang mana ya Bapak Ibu? 1, 2, atau 3 Bapak Ibu? Yang 3. Oke, kita cermati kembali. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Ya, jadi yang menjadi dasar kita yang kita usahakan dalam pendidikan adalah semoga muncul motivasi yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri dan juga yang mana menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya apa? Ini dilandasi dengan kesadaran mereka tanpa motivasi di luar, entah itu motivasi dari orang lain, entah itu motivasi karena ada imbalan, tetapi yang diharapkan adalah muncul dari diri mereka sendiri. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Mungkin sebelum lanjut kita ice breaking dulu boleh Bapak Ibu. Sekarang silakan pilih satu pasangan Bapak Ibu. Pasangan ini kita butuh 2 orang. Jadi cari pasangan boleh Ibu Justin dengan Ibu Cindy, boleh saling berdiri berdekatan. Tangannya satu saja, ya. Ketika saya bilang bam, maka yang di atas harus berusaha menekan yang di bawah. Ketika kena, maka yang memukul menang. Ketika ini bisa menghindar, maka yang bisa menghindar menang. Aku ngalah aja. Oke, ya. Saya ulangi. Contoh ya Bapak Ibu. Saya bilang up, ya, down, ya, shake, ya. Kemudian bang, ya, harus tekan. Ulang katanya ulang. Yang bawah menghindar. Ya, yang bawah menghindar. Up, down, shake, bang. Saya baru ya. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Down, 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 down. Ketemu yang kalah, ada yang kalah. Lagi sekali ya. Lagi sekali. 1, 2, 3. Shake. Up. Down. Silakan dinikmati senangnya. Saya hampir lupa jam. Bapak Ibu, mohon maaf. Sambil menikmati kadarnya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah di sini ada posisi kontrol 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Nah 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Nah di sini ada 5 posisi yang mungkin pernah kita berperan di dalamnya. Kita pernah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, jadi 5 posisi kontrol ini saya yakin kita pernah menghilangkannya. Nah, lalu lebih mendalam lagi dari 5 itu, bagaimana posisi kontrol dari kita. Nah, di sini saya mencoba untuk membagikan Padlet. Silakan Bapak Ibu kliknya di grup. Di sana
Ibu bisa mengetik Bapak Ibu bisa mengkliknya, kemudian bisa boleh menulis namanya dan menuliskan Bapak Ibu ada di posisi apa. Itu cenderung dia mencari jati diri kalau nggak salah ya. Jadi keakuannya sangat tinggi, merasa benar. Kalau memang benar siapa yang disampaikan Bu Erni tadi, kalau kita keras berbicara itu akan mental balik ke diri kita sendiri. Kenapa dianggap teman? Karena dia lebih nyaman setelah dianggap teman daripada dia dianggap siswa dia. Karena selama ini ada beberapa, bukannya berarti saya tidak pernah memberi hukuman itu tuh pernah gitu. Dengan situasi dan keadaan kita akan bisa berperilaku di luar nalar kita, walaupun tidak ekstrim sekali gitu. Tapi selama ini dia ngajar, kalau anak itu kita anggap teman, dia akan bisa mengutarakan unek-uneknya dekat sekali dengan kita. Apa yang kita ingin gali secara otomatis dia akan cerita, ya, cara cerita. Contohnya apa? Kayak dia diperlakukan tidak baik, dia bisa menilai guru satu dengan yang lain, cara mengajarnya dia diutarakan. Itu sama saya bicara dengan diri sendiri. Dia menyampaikan, Bu, yang ini gini loh, gini. Oh gini, kalian maunya seperti apa? Kan itu biasanya kalau saya bertanya. Seperti apa sih? Kita bisa komitmenkan pembelajaran ini. Sekarang kan mereka belajar, kita akan susun pembelajaran sesuai kalian inginkan. Kalian nyaman, guru pun nyaman mengajar, asal itu diikuti dengan komitmen kita, kan gitu. Makanya ada kesepakatan kemarin gitu. Kalau menurut saya sih, karena apa? Tapi kadang-kadang walaupun anak itu dianggap teman, dia kadang-kadang lunjak. Ya lunjak. Kenapa lunjak? Karena ada beberapa anak, saya guru agama, notabene bukan dia ketemunya Om Swastiastu, Bu metal gitu. Bukan Bu Erni sekarang metal, saya guru agama metal Bu. Nah, itu ada juga yang di kelas ini Bu Idasi. Halo juga gitu ya. Kalau marah juga kita nggak boleh, karena kan pendekatannya seperti itu dia. Karena dia tidak kurang ajar juga. Dan ada lagi mama itu panggilannya. Saya ada 3 panggilan ya, ada guru metal, ada tuge, ada mama. Itu pendekatannya. Kalau menurut saya sih teman itu yang nomor 3 lebih mendekati kita dengan anak siswa. Jadi kita tahu apa sih kemauan siswa tersebut. Walaupun belum sempurna ya, kadang-kadang anak yang agak bermasalah itu lebih dekat sebenarnya dengan saya. Karena itulah guru metal yang tadi. Terima kasih Ibu, tepuk tangan yang Ibu kasih. Lagi satu, Ibu lagi satu pendapat lagi ada yang ingin memberikan. Mungkin bapak-bapak mungkin ada bapak-bapak. Halo bapak-bapak, kira-kira dari posisi tadi bapak-bapak memilih di posisi mana selama rasanya kami kita ditolong ini baru masuk sudah dikasih pendapat. Kita mau kami posisi posisi guru ketika anak itu ada masalah. Yang pertama tadi apa? Menghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Pemantau. Yang kelima manajer. Mungkin di satu dalam keadaan seperti itu kami atau saya sering mencari tahu kenapa anak itu melakukan sesuatu. Pendekatannya dengan teman. Kita ngajak anak itu seperti teman. Kenapa? Dia bisa mengeluarkan apa yang dia alami sebanyak-banyaknya kepada kita. Mungkin di saat itu kami memposisikan diri sebagai teman di hadapan mereka. Terima kasih. Terima kasih Bapak.
pada posisi teman. Nah, di sini coba kita pahami bersama Bapak Ibu. Nah, di sini dari kontrol diri tersebut sebagai pendidik yang mana menggolongkan atau memposisikan beberapa dalam perilaku kontrol negatif, kedua perilaku kontrol positif, ketiga kontrol diri. Nah, jadi jika kita berada pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, itu kita berada pada posisi perilaku kontrol yang negatif, Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat posisi guru berbuat itu bisa pada menghukum, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lalu pada pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Lalu pada perilaku kontrol positif sebagai teman dan pemantau. Nah, di sini perubahan guru tersebut bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kemudian yang pada pemantau menghitung dan mengukur. Nah, bahasanya bisa Bapak Ibu seperti di bawah, yang kata-kata seperti itu yang mewakili. Lalu kontrol diri adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kenapa ada posisi kontrol di sini sebagai pendidik? Inilah salah satu yang mana bisa kita dalam menghadapi siswa yang bermasalah, kita bisa memposisikan diri. Nah, harapannya adalah minimal Bapak Ibu ya bisa sebagai pemantau. Lebih bagusnya lagi sebagai manajer. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambaran lainnya. Jadi artinya di sini apa yang ditemukan dari sini Bapak Ibu? Nah, di sini kita melihat dari posisi teman dan pemantau. Di sini ada terbesit motivasi eksternal. Berarti masih ada ketergantungan anak itu dalam hal misalnya menerapkan suatu aturan karena faktor tadi ekstrinsipnya. Jadi misalnya sebagai teman, oh dia tidak akan melakukan hal tersebut karena ingat gurunya ini. Jadi ada ketergantungan guru misalnya. Kemudian kalau di pemantau juga seperti itu masih ada melihat konsekuensinya apa dari tindakan yang dia lakukan. Kalau manajer di sini, bagaimana siswa itu mengontrol dirinya, mempertanggungjawabkan dirinya, sehingga mencari solusi buat dirinya untuk memperbaiki. Jadi sana ada kesadaran diri. Untuk kita sebagai pendidik di sini, memanage mereka, menuntun mereka. Jadi di sanalah menggali karakter anak untuk sadar dan bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat seperti ini. Nah, ini sudah di-share oleh Bapak Kepala Sekolah dulu, dan jadi Bapak Ibu bisa menyimak kembali terkait contoh real yang sudah simulasikan oleh guru dan siswa pada saat posisi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya yang bisa saya sampaikan untuk terkait budaya positif terkait dengan pendekatan disiplin positif. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Ibu yang bisa dibicarakan. Bilang kerja. Sekarang zamannya di sekolah itu bergerak. Mudah-mudahan semua bisa. Jangan mengharapkan kami yang sudah tua. Kalau kami belajar itu mungkin 3 tahun baru mampu menguasai, akhirnya pensiun. Kan rugi juga. Makanya anak-anak muda, Bapak Ibu yang masih muda, yang harapkan tetap bergerak, ikuti perkembangan yang ada. Kita berharap sekolah kita, ingat Bapak Ibu, ini adalah tempat kita cari makan. Karena diksen orang, Riki adalah Nabi damai payut jangan dirgel gitu. Artinya gimana kita ini ya mengembangkan, memajukan sekolah kita, dan bukan untuk kita ke depannya, tetapi untuk kita semua, bukan untuk Bapak Ibu saja, itu saja. Tetapi bagaimana kita menjadi anak-anak kita di SMP 3 ke depan itu akan menjadi anak-anak yang berhasil, walaupun model pembelajaran dan cara mengajarnya jauh sekali berbeda.
ya baru-baru jadi guru, ya yang pertama kita lakukan hukuman paling banyak, karena hukuman saat itu menang gitu. Dengan kita memberikan hukuman, anak itu akan takut untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itu zaman itu, tapi sekarang nggak bisa mental gitu, karena memang kondisi beda. Apalagi kurikulum kita sekarang merdeka. Kemudian dia kemarin dengar lagu Guru Penggerak itu, ya di situ ada disebutkan guru itu adalah menghamba pada siswanya, gitu. Artinya ada di pelayan, jadi gitu loh intinya. Hamba raja kan, pelayan dari raja. Maka yang rajanya sekarang itu adalah siswa, kitalah hambanya gitu. Sehingga kalau kita jadi hamba, kita harus tahu dulu apa kesenangan raja itu gitu, apa yang diinginkan oleh raja. Dan siswa itu apa demannya gitu. Kita harus tahu. Nah, makanya kalau kita sudah tahu, kita akan menjadi hamba yang baik. Itu intinya. Seperti pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Bu Eni dan Bu Yani, itu semuanya ada di situ. Ada kita ya memerlukan kebebasan dan yang lainnya. Nanti di saat pendidikan zaman dulu, seperti Bu Erni bilang ya seperti itu, cukup tindakan. Ya, anak itu dengan hukuman, dengan tindakan dia jerah. Sekarang enggak, terbalik dia melawan. Ya, gimana caranya? Kita mengadakan pendekatan secara persuasif pada anak itu, kita ajak dia berembuk. Ya, ini ya kita bisa lebih maju, ya lebih bisa membenahi diri ke depannya. Karena pasti yang namanya manusia, yang namanya organisasi itu ada kekurangannya. Ya, kita organisasi sekolah, kemudian kita namanya manusia pasti banyak kekurangan. Sama dengan dia, kalau dia ada kekurangan, tolong dia ditegur. Karena kaca dia, cermin yang ada pada bapak ibu guru dan pegawai semua. Berhasilnya dia menjadi pimpinan di sini itu ada pada bapak ibu guru dan pegawai. Makanya dia sangat mengharapkan bapak ibu kirim, jadikan dia ini adalah saudaranya bapak ibu. Kalau dia salah, omelin ya, dan tegur dia, Pak salah ini dan sebagainya. Dia pun akan begitu sama bapak ibu. Dia tidak akan tanggung-tanggung untuk menasihati, memarahi, atau mungkin memberikan saran pada bapak ibu untuk kebaikan kita bersama. Nah, yang seperti itu baru tipal namanya, menurut dia. Boleh tipal, tipal namanya itu. Dan kalau udah salah, harus berani menyalahkan. Itu baru namanya teman. Yang menurut dia. Nah disitulah dalam keadaan suka, duka, salah, benar, di situ diperlukan dari teman. Restitusi itu muncul seperti itu yang kita harapkan, sehingga kita aman, ya, kemudian pendidikan juga bisa maju ke depan. Oke, yang itu saja, yang sekaligus sebentar yang mohonkan juga bimbingan dari Bapak Pengawas untuk kemajuan sekolah kita, mungkin untuk teman-teman guru, pegawai, mohon bimbingan dari Bapak Pengawas. Dan itu waktu yang berikan sepenuhnya kepada Pak Madi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang bangga sekali dengan kamu. Kata-katanya untuk sebagai teman harus saling mengingatkan. Sekarang jam 12 kurang 10. Ya Pak kan lewat kan jam 12 nih. Kali tepat kan harus istirahat kan Pak. Dan sudah malapan kali tepat jam 12 kan belum. Yang paling kita hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang juga kita hormati di Dewan teman sejawat semua serta-serta pembimbing bidang, mungkin Bapak Ibu guru yang setia sekali dari pagi
itu memiliki ya sampai jam kali jani kali di sekolah yang bangga sekali punya teman sejawat seperti Bapak Ibu. Nah, mungkin keberadaan yang di sini karena di dapat kabar, dapat berita dari TGP kita akan menyampaikan budaya positif dan yang dimohon mendampingi. Ya, terima kasih sekali. Adik-adik berdua yang berinisiatif merakyat pada kegiatan kalau mereka mungkin terkait dengan apa namanya persiapan lagi sebentar rukol jam 1 minta rukolnya. Tapi jangan harus sempat kesini harus. Karena apa yang dengan hukum kan sih kita. Itu inti dari pembelajaran tadi kan. Apakah karena dihukum kita berbuat? Tidak. Tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kebaikan diri kita sendiri. Cek itu mengawasi urin sih. Ada alasan apa sih kok itu kan diri kita yang begitu. Ya Bapak Ibu jangan hanya menggarisbawahi Bapak Ibu sampaikan dari Pak Kepala Sekolah yang pertama terkait dengan ulang tahun diucapkan selamat. Berarti rencananya 28. Oke. Mudah-mudahan bertambah usia, bertambah juga kedewasaan sekolah kita, keberhasilan. Pokoknya ini logo bertambah. Ini jelek-jelek hilang. Oke. Sing cocok rasanya. Jadi kalau bersama-sama CGP ada, GP ada, kita akan bersama-sama coba kaji. Bukan tiang tahu dah, bukan tiang paham semua dah, tapi kita kaji bersama. Nah, kemudian di situ kita akan bentuk bagaimana sih sebenarnya cara ini, cara yang baru tadi untuk menangani siswa. Cara lama gampang. Cari gitu deh. Itu paling gampang itu. Disiplin anak itu pasti disiplin. Karena yang macam-macam ini nanti. Terus begitu. Anak kita di rumah caranya begitu. Kalau mau disiplin sementara. Jadinya yang bau gede. Itu gigal di belakang. Itik pasti ngantuk pola meja nyawa kan ada bebas. Itu jeleknya bagus disiplin tapi gigal yang kalah itu. Benar Bapak Ibu? Benar. Anak kita siswa kita juga seperti itu. Ini pembelajaran kalau kita dalami berguna Bapak Ibu untuk mendidik anak kita yang terlebih ke cucu. Apa ada punya cucu ya? Maksudnya? Oh ibunya dadongnya. Oke, dia nggak kan ilmu ini kalau dipelajari berguna untuk cucu kita. Anak kecil kita sebut tadi ya. Ternyata dia bawakan itu kotak, iya. Padahal ibu memang ini mantan ke tengah, ben. Lama kalau nabi 5 menit terpesuannya kata pun. Itu yang kita. Karena disiplin diri muncul dari dalam diri. Karena apa? Ibunya yang menjawabkan dan tidak pernah berhenti karena dia adalah hamba. Kita menghamba kepada dia. Nah, contoh saja satu Bapak Ibu Kengken caranya Bapak Ibu yang wenten na alit di kelas. Setiap lagi ngomong, setiap lagi mau bertanya, ya jawabannya kangen tahu. Atau menjawab tapi tidak ikhlas. Pernah Bapak Ibu rasakan? Menjawab dia. Itu hukum kelembaman itu termasuk hukum apa ya? Jawabannya hukum itu kelantana banyak kedegur nih. Gimana ya? Nah, macam-macam pokoknya perilaku siswa. Gimana ya caranya? Menurut teori ini, dia galakin, dia disiplin tapi sementara. Mau dia disiplin. Tapi dia punya resep Bapak Ibu. Resep ini inspirasi dari sekolah yang dia visitasi. Saya heran kok hormat sekali siswanya terhadap guru. Apa sih yang dia lakukan? Ternyata Bapak Ibu, ini guru mengajar matematika. Kemudian setelah menjelaskan ada SPK macam-macam, dan anak itu berkelompok mengerjakan soal. Mengerjakan soal dia bimbing, terus kemudian dia ke depan. Setelah ke depan dia hidupkan instrumen lagu tanpa syair yang senandungnya begini. Tidak tahu juga. Ada yang tahu? Tas merahku. Tas merah. Apa? Ada yang apa? Siapa yang apa? Tas merah. Benar? Oke, tidak ada.
Gampang aja bos, Bapak Ibu. Nanti di rumah didengarkan di rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kan anak-anak dibimbing ngerjakan matematika, lagunya itu diperdengarkan sayup-sayup, nggak kerasa. Pelan suara. Cara nak mikirin makan hanya rinding gitu. Kalau tidak salah teksnya begini. Apa jadinya aku tanpa dirimu? Teksnya di depan kelihatan orang karaoke kan kelihatan di depan. Terus ya, berulang-ulang itu. Terus. Terakhir dia mereview tentang pembelajaran. Setelah mereview pembelajaran terakhir baru mereview. Anak-anak ada yang nyanyi pada saat itu. Apa arti makna dari nyanyi? Ada yang menyampaikan. Berarti kita tuh harus hormat pada guru. Karena masa depan kita guru yang menyebabkan. Itu anak SD ini. Itu satu orang berbicara. Mungkin besok lagi dibuat begitu bergiliran nanti menyampaikan, sehingga semua menyadari dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya guru itu adalah sosok yang perlu kita hormati. Mending yang melihat anak SD begitu. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu mencoba bersama nanti. Jangan rencanakan nanti di kesiswaan gerakan apa yang kita lakukan bersama untuk itu. Coba minggu ini kita akan tanamkan. Karena yang pertama untuk segitiga restitusi adalah yang pertama harus ada keyakinan. Bapak Ibu kalau tidak yakin tidak bisa jalankan. Kalau yakin Bapak Ibu jalan. Yang tidak yakin tidak bisa jalan. Tidak bisa. CDP ini kan yang mari-mari ini karena Bu melakukan tidak bisa. Yang membuat Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi adalah keyakinan Bapak Ibu untuk membuat sekolah ini menjadi sekolah yang memang benar-benar berbudaya positif. Mari melihat yang pagi Bapak, ya sentawa aja ya. Om Swastiastu Bapak. Alangkah menjadi impian bersama Bapak Ibu itu. Apakah menjadi impian Bapak Ibu? Iya, datang Bapak Ibu. Pagi Pak. Beda dengan datang jengdu bikin aja liwat biasa yuk. Setelah makan es biasa menanjengan sih. Beda dengan itu. Nah, yang tambahkan sedikit itu yang dilakukan oleh SD. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu menambahkan lagi? Kalau Bapak Ibu lakukan ini, kita nanti bersinergi dengan orang tua. Guru orang tua betul nih. Mudah-mudahan ada, kalau ada bentuk. Pak, saya punya program seperti ini. Nanti di rumah Bapak juga bantu. Hidupkan lagunya lain. Yang pesan orang tua itu, hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sampaikan nanti. Belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Jangan sengaja membuli ya. Sayangi teman, sayangi, biar berada di bawah ini, biar cungih ya. Cacat karena sayang lah kerja itu terus dengungkan buat dia sadar bahwa hormat kepada guru, sayang teman itu menjadi keyakinan dalam dirinya. Coba sebulan seperti itu, ada nggak berubah? Apa itu kira-kira ada berubah nggak? Ada nggak? Dia yakin ada, tapi perlu kita coba. Kolaborasi ada, menyenangkan, dan kemudian keyakinan ada. Bertahap, 1 bulan atau 2 minggu kita tanamkan keyakinan ini, 2 minggu lagi kita tanamkan, terus menanamkan keyakinan aja dulu. Nanti setelah semuanya yakin baru restitusi. Jangan ujuk-ujuk seperti Ibu bilang, ragu sih tanya udah, enak keyakinan saya nawang ragu. Gitu. Oke, liwat jam 12 ini pandan liwat. Semua banget, ini salah satu cara. Selamat datang tuh. Datang. Semua. Jadi dia hanya melontarkan gagasan, nanti yang akan
melakukan ini, menyadari ini adalah Bapak Ibu bersama. Dia akan selalu, Bu, ini sama siapa? Pak, tolong mendampingi kita. Siap. Apalagi dia memadanya kecil. Makanya dia selalu berpikir dia tidak yang bertugas di SMP 1 Abian Semang, SMP 4 Abian Semang, 3 Abian Semang. Dia selalu di tengah kesibukan apapun dia bisa datang ke sekolah. Karena dekat Putus Selatan agak susah. Di JB Jawa sekali. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ngiring jangan kotori tangan kita dengan hukuman. Kemudian beranjak ke yang terakhir adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Penghukum, teman, pemantau, pembuat asal bersalah, dan akhirnya manajer. Bapak Ibu bergeser dari penghukum ke manajer. Kenapa harus manajer? Gajinya gede Bapak Ibu. 30 juta kan itu. Gimana manajer itu? Nanti kita akan pelajari bersama, dan kemudian nanti di video akan banyak. Di PMM ada Bapak Ibu. Kalau mau baca di PMM terkait dengan budaya positif. Tonton sambil masak, sambil mencuci. Jangan bilang kepada Santi Om, Santi Om. Baik Bapak Ibu, saya dan Yani ucapkan banyak terima kasih sekali. Hari yang berbahagia ini bisa berproses dengan baik, yang mana dari Bapak Ibu juga sudah memberikan respon yang baik kepada kami. Jadi ada interaksi dua arah Bapak Ibu, jadi tidak diam jadinya. Jadi sangat luar biasa sekali Bapak atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, dari pemberian izin, diskusi awal. Jadi kami pun berdua secara pribadi cukup sering berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan yang mana mendapatkan ilmu-ilmu kehidupan, karena kita tahu Bapak Kepala Sekolah lebih panjang pengalamannya daripada kami. Jadi itu yang kami juga bisa tanamkan pada diri kami untuk menjadi penopang dalam pemberian materi hari ini. Dan kemudian juga terima kasih kepada Bapak pengawas komprehensif yang sudah berkesempatan hadir. Kami juga tentu akan menanti dan sangat mendukung sekali jika ada kegiatan selanjutnya yang sama-sama kita rancang terkait bagaimana pengembangan di sekolah ini untuk lebih baiknya. Jadi kepada Bapak Ibu guru semua dan pegawai, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya hari ini, serta tenaganya, pemikirannya bersama-sama kepada kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Jika ada salah kata dari kami berdua, kami mohon maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena kegiatan kita sudah berakhir dengan jam 12:10, maka kegiatan hari ini kita tutup bersama. Saya akhiri dengan selamat siang dan Om Santi Om. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran hari ini.